Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Arman dari kelompok 4 ekonomi sebagai moderator presentasi ini akan mulai presentasi mengenai materi perdagangan internasional. Anggota kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri yaitu Adinda Arman, yang kedua ada Tisa Putri Maharani, yang ketiga ada Mutia Gania, yang keempat Naila Rahmadira, yang kelima Aisyah Mardalaila, yang keenam Miko Algama, dan yang ketujuh yaitu Sanul Fikri. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perdagangan internasional. Setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya agar dapat hidup makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dalam bentuk hubungan dagang antar negara karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Selain itu, juga disebabkan adanya faktor perbedaan sumber daya yang dimiliki, iklim, letak geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan menguntungkan. Dengan kata lain, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan kehendak sukarela antara dua negara atau lebih guna memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan berupa ekspor dan impor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tisa Putri Maharani. Kepada Tisa dipersilakan. Selanjutnya, cara pembayaran. Yang pertama ada pembayaran tunai, yang kedua open account. Cara ini tidak disertai oleh dokumen dan surat perintah membayar. Jadi risiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Yang ketiga ada letter of credit, yaitu instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama nasabahnya. Yang keempat ada pembayaran dengan wesel, adalah surat perintah yang ditunjukkan kepada bank agar bank membayar sejumlah uang kepada orang tertentu atau surat perintah dari si penjual. Yang kelima ada private competition, pembayaran dengan cara kompensasi antara orang-orang yang berutang di dua negara. Yang keenam ada cek, yaitu dengan cara importir mengirim cek kepada eksportir melalui bank. Dan yang terakhir ada emas. Pembayaran ini sama dengan pembayaran dengan menggunakan barang biasa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miko Algama. Selanjutnya, mata uang dalam perdagangan internasional. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain, pertama, ada dolar Amerika Serikat. Dolar dikenal sebagai satuan mata uang Amerika Serikat dan merupakan salah satu cadangan mata uang utama di dunia dengan nilai saat ini mencapai Rp14.554. Kedua, ada yen Jepang. Yen adalah mata uang ketiga yang paling banyak diperdagangkan di pasar valuta asing setelah dolar Amerika dan euro dengan nilai Rp115 per 1 yen. Dan ketiga ada Eurozone Euro, merujuk pada gabungan mata uang di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi euro sebagai satu-satunya mata uang resmi dengan nilai mencapai Rp15.579 pada saat ini. Dan terakhir ada pound sterling Inggris. Mata uang pound sterling adalah mata uang tertua di dunia yang telah ada dan tidak berubah sejak 600 tahun terakhir. Kata pound dan sterling sendiri merujuk pada logam perak seberat 1 pound yang digunakan sebagai nilai pembandingan mata uang tersebut. Nilai mata uang saat ini pada pound sterling bernilai Rp18.303 pada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Mardalaila. Selanjutnya adalah jenis-jenis kurs. Meski secara umum, kurs adalah nilai tukar mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang lain. Namun, ada sejumlah kurs yang perlu diketahui. Pertama, kurs jual. Pengertian kurs jual adalah di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Termasuk juga jika ingin menukarkan valuta asing untuk ditukar dengan mata uang negara Anda, bisa juga disebut sebagai kurs yang berlaku jika pedagang falas membeli mata uang dari negara lain. Yang kedua, kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing
Misalnya, jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia atau rupiah dengan mata uang negara Amerika yaitu dolar. Yang ketiga, kurs tengah. Pengertian kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli, kemudian dibagi dua. Yang secara umum, kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain dikenal dengan kurs valuta asing, yang terbagi menjadi dua. Contoh hitungannya sebagai berikut. Dinda merupakan fans berat dari BTS, salah satu boyband Korea. Ia hendak membeli album terbaru BTS seharga 150 won. Nah, jika kurs jual 1 won sama dengan 3.000 rupiah dan kurs beli 1 won sama dengan 2.000 rupiah. Berapa banyak uang yang harus Dinda siapkan untuk membeli album tersebut? Jawabannya adalah 3.000 rupiah kurs jual kali 150 won sama dengan 450.000 rupiah. Digunakan kurs jual karena cara menghitung kurs adalah berdasarkan point of view money changer, karena money changer lah yang akan melakukan jual beli mata uang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahmatira dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang faktor penyebab adanya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi belum memiliki kemampuan untuk memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Selanjutnya, adanya penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Selanjutnya, adanya perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanul Fikri akan membacakan tentang jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Ekspor terbagi dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa LC. Perbedaannya yaitu ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku yang kemudian ditunjukkan ke pembeli menggunakan LC. Sementara ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri, yaitu kebalikan dari ekspor. Yang ketiga yaitu barter. Barter merupakan transaksi yang saling menukarkan barang satu sama lain dengan nilai yang sama. Yang keempat yaitu konsinya atau consignment. Kamu pernah nggak ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung? Nah, transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinya. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang dijual atau dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Yang kelima yaitu package deal, yang merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara pembuatan perjanjian dagang dengan suatu negara.
yang berisi berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Yang keenam yaitu border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan atau berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuannya yaitu memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Yang ketujuh yaitu sea border crossing, yaitu perdagangan antara negara yang melewati lintas batas lautan. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan yaitu overland border crossing, yaitu perdagangan antar negara yang melintasi batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu organisasi dagang dalam skala internasional. Yang pertama ada World Trade Organization atau WTO, adalah organisasi yang resmi berdiri pada 1 Januari 1995. WTO dibentuk setelah penandatanganan General Agreement on Tariff and Trade, sepakat mendirikan organisasi payung yang baru dan tetap menggantikan yang sudah ada sejak tahun 1947. Dalam perkembangannya, WTO menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerja sama dengan World Bank and International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia. Yang kedua adalah International Chamber of Commerce atau ICC, adalah organisasi tingkat internasional dalam bentuk badan internasional non-pemerintah yang secara khusus menyusun berbagai kebijakan dan kesepakatan internasional di bidang perdagangan internasional. ICC juga memberikan jasa dalam bentuk konsultasi dan fasilitas pengetahuan melalui berbagai penerbitan dan penyelenggaraan seminar mengenai ekonomi negara. Yang ketiga ada International Development Association atau IDA, adalah organisasi keuangan internasional yang merupakan salah satu grup dari World Bank dan berafiliasi dengan World Bank. IDA dibentuk dengan tujuan memberikan kredit tanpa bunga dan dengan syarat-syarat lunak kepada negara-negara berkembang berpenghasilan rendah. Selanjutnya yaitu International Anti-Counterfeiting Coalition atau IACC, adalah organisasi internasional nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan hak milik intelektual negara seperti pengembangan hukum dan ketentuan, pelanggaran undang-undang mengenai ekonomi perdagangan dan lainnya. IACC didukung oleh banyak pihak, terutama oleh para pemegang hak milik intelektual seperti hak cipta, paten, dan hak yang digandakan tanpa izin sehingga merugikan pemegang hak cipta dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Gania Dwi Putri dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan organisasi perdagangan dalam skala internasional. Yang kelima yaitu International Maritime Organization. International Maritime Organization adalah organisasi kelautan internasional yang didirikan pada tahun 1948. Kesepakatan yang ditetapkan oleh International Maritime Organization sangat berpengaruh terhadap ketentuan di bidang kelautan dan lalu lintas pelayaran dagang internasional. Yang keenam yaitu International Trade Center. International Trade Center adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakomodasi permintaan negara-negara berkembang dalam membentuk dan mengembangkan program ekspor. Secara fungsional, International Trade Center menyediakan sarana informasi dan sarana yang menyangkut promosi ekspor dan teknik-teknik pemasaran bagi negara berkembang. Yang ketujuh yaitu International Trade Organization. International Trade Organization adalah organisasi internasional yang terkait dengan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Namun,
Namun gagasan tersebut banyak mendapat tanggapan politik, sehingga kemudian Amerika menolaknya terutama akibat hubungan diplomatik dengan Kuba yang notabene sebagai tempat pembentukannya International Trade Organization. Sebagai usaha sementara dan untuk menengahi pertentangan tersebut, kemudian dibentuklah GETT yang dalam perkembangannya justru menjadi suatu organisasi dalam mempelopori pembaruan di bidang perdagangan internasional, terutama pembentukan WTO. Dan yang terakhir yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Paris Convention pada tahun 1960 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan promosi di bidang ekonomi, merumuskan dan mengordinasikan bantuan yang akan diberikan negara anggota kepada negara-negara yang sedang berkembang. Nah, itulah akhir dari presentasi kelompok 4 mengenai perdagangan internasional. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika di antara teman-teman yang ingin bertanya dan memberikan saran, silakan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.